kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, kesehatan dan hidayahnya sehingga kita masih sempat mengerjakan tugas pada mata kuliah inovasi pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode belajar. Jadi metode belajar adalah suatu proses atau cara yang sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan atau langkah-langkah tetap yang teratur. Sedangkan menurut bahasa, kata metode berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani metodus yang berarti yang berasal dari kata meta yang berarti sesudah atau di atas, dan kata hodos yang berarti suatu jalan atau suatu cara. Macam-macam metode belajar. Jadi metode belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode ceramah. Jadi metode ceramah yaitu metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengajaran atau pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Adapun kelebihan dari metode ceramah ini, yang pertama yaitu guru mudah menguasai kelas, yang dimana guru mudah menjelaskan. Yang kedua, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. Yang ketiga, dapat diikuti oleh anak didik dalam berjumlah besar. Adapun kekurangan dari metode ceramah ini, yang pertama itu membuat siswa menjadi pasif. Yang kedua itu sukar mengontrol sejauh mana pemahaman peserta didik dalam materi ini dalam metode tersebut. Yang ketiga, kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengertian kata-kata. Yang ketiga, yang terakhir itu bila terlalu lama akan membuat siswa merasa bosan. Yang kedua, metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui atau menggunakan media pengajaran. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi ini, yang pertama itu membuat anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret. Sedangkan kelemahan dari metode demonstrasi ini yaitu anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Jadi menurut Muhyiddin Syah bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok
dan resilitasi bersama. Jadi adapun kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi ini, yang pertama itu kelebihannya yaitu menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat. Yang ketiga, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya, yang membiasakan bersikap toleransi. Adapun kelemahan dari metode diskusi ini yaitu tidak dapat dipakai dalam kelompok yang berjumlah besar. Yang kedua, peserta diskusi dapat informasi yang terbatas. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang terakhir yaitu biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Jadi metode simulasi dalam pembelajaran yang menggunakan metode simulasi adalah siswa yang dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi ini siswa diajak untuk bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun kelebihan dari metode diskusi ini yaitu metode simulasi ini yaitu siswa dapat melakukan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial, dapat membina hubungan personal yang positif, dan yang terakhir itu dapat membangkitkan imajinasi dan membina hubungan. Adapun kelemahan dari metode simulasi, yang pertama yaitu relatif memperlakukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua banyak bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi sosiodrama sehingga sosiodrama tidak efektif. Metode penugasan. Jadi metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Tugas-tugas itu dapat berupa dari surat kabar, majalah atau buku bacaan, membuat clipping, mengumpulkan gambar, perangko, dan dapat pula menyusun karangan-karangan seperti membuat makalah dan sebagainya. Sekian materi yang sempat saya bawakan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.